Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu fadlu. Wa tariqul istifadati an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihdaratu hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaidil ilmiyyati qila man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra wallahu a'lam. Lewatan belum sampai itu belum sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'ala fil mar'i sa'at dununahu wa saddaqa ma yaqaluhu min tawahhumin wa ada muhibbihi fi qawli adatihi wa asbaha fi lailin min asyaki muslimi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna ma yansha'u dzalika khubzis min jati wa su'is sarira. Gitu ya? Ya. Nah, kita naik sedikit nih. Wa iyyaka wa anta zunna bil mu'mini su'an fa innahu man sa'ul adawati. Ada nggak? Ya. Jadi masih membahas tentang satu pasal yang berkaitan dengan istafaqah wa nasihat. Jadi istafaqah, pasal yang menjelaskan tentang kasih sayang dan nasihat dan juga tentang nasihat. Jadi wajib bagi orang yang menuntut ilmu itu harus tumbuh di dalam dirinya ada sifat belas kasih ya, terhadap sesama dalam menuntut ilmu itu. Yang kita mau cari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita dapatkan, bukan hanya sekedar kepintaran dan kecerdasan, tapi ada nilai manfaat dan berkah. Itu yang kita cari. Sebagaimana yang kita minta, Allahumma zidni ilman nafi'an. Jadi yang kita minta itu ilmu yang apa? Yang manfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, supaya dengan ilmu tersebut kita semakin tambah dekat dengan Allah, ya semakin takut dengan Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu di antara untuk bisa mendapatkan itu adalah harus membersihkan diri hati-hati kita ini. Jauhkan suudzon kepada orang, jauhkan hasud, jauhkan dengki, jauhkan sombong. Itu penyakit-penyakit batin yang merusak, yang bisa menghalangi keberkahan ilmu masuk ke dalam kita. Ya, jadi akan terhalang keberkahan ilmu, karena ilmu itu kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak bisa masuk ke dalam orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ya, cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat ini ada yang zahir, ada yang batin. Yang bahaya itu terkadang kita bisa menghindari maksiat zahir, tapi kita nggak bisa menghindari maksiat batin kita. Benar sih kita nggak zina, ya, tapi ternyata kita melakukan perbuatan dosa yang lebih besar dan lebih berat dosanya daripada perbuatan apa? Zina. Apa itu? Riba, menceritakan aib orang lain. Ya, kata Nabi, al-riba asyaddu minaz zina. Perbuatan riba itu lebih keras siksanya daripada orang yang berbuat zina. Masya Allah. Nah, artinya ini maksiat batin, maksiat zahir insya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari maksiat itu. Tapi kita juga nggak bisa terhindar. Kadang-kadang maksiat batin begitu sering kita lakukan dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita. Ya, nah itu yang sering, masya Allah. Nah, buat orang yang menuntut ilmu, jika ingin mendapatkan keberkahan dengan ilmunya, dia mendapatkan kemanfaatan dalam ilmunya, maka selain dia belajar dengan sungguh-sungguh secara lahiriah, ya di dalam belajar yang bersungguh-sungguh, dia juga harus membersihkan batiniyah, ya penyakit-penyakit hati. Sampai di sini dikatakan wa iyyaka wa anta zunna bil mu'minina su'an.
Takdirnya wa iyyaka wa antazunna su'an bil mu'minin. Dan jauhilah oleh engkau, hindarilah oleh engkau antazunna bil mu'minina su'an, bahwasanya berprasangka jelek kamu terhadap orang yang beriman. Ya, jauhin tuh, hindari oleh kamu berprasangka jelek terhadap orang-orang mukmin. Kenapa? Fa innahu mansaul adawat, karena sesungguhnya yang namanya berprasangka jelek itu aizalika zonna su'a, yaitu yang namanya berprasangka jelek itu mansaul adawati, adalah merupakan pangkal timbulnya sebuah permusuhan. Ya, jadi timbulnya sebuah permusuhan itu diawali adalah dengan adanya suuzon terlebih dahulu kita. Kalau udah punya prasangka jelek sama orang, nah udah, ya, prasangka jelek sama orang itu awal daripada mansaul adawat, timbulnya sebuah permusuhan kita dengan orang ini. Ya, karena udah ada prasangka yang apa? Yang jelek kita. Dia berprasangka yang jelek sama diri itu. Ai mahallu tasliha wa rusuliha. Yakni artinya kita sudah timbulkan tuh sebuah awal daripada sebuah perbuatan. Makanya katanya wala yahillu dzalika ai su'u dhanni. Tidak dihalalkan itu hal yang demikian itu. Jadi haram hukumnya untuk punya suuzon. Ya, dikatakan di sana husnuzon alal muslim wajibun. Ya, berprasangka baik sama orang muslim hukumnya apa? Wajib. Tapi wasu'udzon alal muslim haramun. Prasangka jelek kepada orang muslim itu haram. Tak boleh kita punya prasangka jelek ya kepada orang. Harusnya berprasangka apa? Baik aja. Makanya ibadah yang paling terbaik itu katanya husnuzon billah wa husnuzon bi'ibadillah. Kalau dua ini sudah kita bisa pakai dalam hidup kita ini, maka insya Allah kita akan mengalami kehidupan itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, keberkahan. Indah hidup kita kalau seandainya dua hal ini, kata Nabi, kita jalanin dua hal ini, maka insya Allah hidup kita penuh dengan ketenangan, keindahan dan keberkahan. Apa itu? Yang pertama, husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kita wajib apa? Husnudzan, wajib berprasangka baik kita. Apapun itu yang telah Allah berikan sama kita, mau enak ke, gak enak ke, gitu, ya. Mau banyak ke, mau sedikit ke, apapun yang Allah tetapkan sama kita, kita harus berprasangka baik, kita harus punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sesuatu itu tidak baik buat kita, karena belum tentu tidak baik buat kita, gitu kan? Apa namanya? Itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada yang harus sakit, betul ya? Iya, semua pengen berharap supaya selalu sehat. Gitu. Pengen kita mau sehat. Ternyata ketika kita dikasihkan sehat, lupa kita mau Allah. Berapa banyak orang yang badannya sehat itu semuanya, segala sesuatunya sehat, dia akhirnya jauh sama Allah. Ya, ibadah jadi enggak, ngaji jadi enggak, kemana ke ini ke itu dan lain, karena dia pikir badannya. Ya. Tapi ketika dia dikasih sakit, ternyata dengan sakitnya itu alhamdulillah, ya, akhirnya yang kagak pernah ke masjid jadi apa? Jadi ke masjid. Ke mulut yang tadinya nggak pernah berzikir jadi berzikir. Lagi sakit dikit-dikit apa? Allah, udah kena itu kan ada dilema faktor, ya. Nah, jadi yang harus tuh kita punya husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, husnuzon bi'ibadillah, berprasangka baik kepada hamba Allah. Berprasangka baik kepada Allah
dan selalu berprasangka baik juga kepada hamba-hamba Allah. Dua hal ini dah. Kalau ini udah kita selalu kita mandang orang baik, mandang yang dikerjakan oleh baik, hati kita pasti akan tenang, insya Allah. Ya, hati kita akan penuh dengan ketenangan, kedamaian, penuh berkah. Ya. Jadi kalau udah suuzon dulu, capek kok. Kalau udah suuzon, apalagi suuzon dulu mau orang gitu, bangun tidur udah mikirin siapa? Orang. Bangun tidur orang yang kita pikirin. Orang kita sedang ini lagi ngapain dia ya? Baru bangun tidur udah mikirin orang sekarang. Nauzubillah sama nauzubillah. Ya. Nah jauhnya itu katanya. Wala yahilu dzalika aisu'u zanni. Yani tidak dipahalalkan itu artinya diharamkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zunnu bil mu'minina khairan. Ya, berprasangka baiklah kamu terhadap orang yang baik. Wa inna ma yansaqu zalika khubzin niyyah wa su'is sarirah. Ya. Wa inna ma yansaqu zalika, dan sesungguhnya yansaqu zalika bisa muncul hal itu aisu'udhan, jadi bisa muncul itu prasangka jelek itu min khubzin niyyah, karena jeleknya niat. Ya, wasu'is sarira, dan juga karena buruknya hati kita. Itu awal timbulnya daripada prasangka jelek itu emang dasar ada apa? Ada niatnya tuh. Ya, niat yang tidak baik, dan juga karena buruknya hati kita, perasaan kita. Wa hizbullah yutam, ya semua yang tersebut. Kama qala Abu Thayyib syi'ra, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Thayyib di dalam sebuah syairnya. Apa katanya? Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, ya, wa 'ada muhibbihi, ya, biqauli adaihi wa asyafi lailin min asyakki muslim. Kama qala Abu Thayyib syi'ra, sebagaimana telah berkata Syekh Abu Thayyib, ya, akan sebuah syair. Idza sa'a fi'lul mar'i, apabila buruk perbuatan daripada seseorang, saat zununuhu, maka buruk pula lah daripada berbagai prasangkanya. Ya, yakni iza qabuha fil insan qabuhan zununuhu, maksudnya katanya apabila telah jahat perbuatan seseorang, fa qabuhan zununuhu, maka akan jahat pula tuh semua prasangka-prasangkanya orang itu. Kalau perbuatannya udah jelek sama seseorang, maka prasangka-prasangka pandangan dia kepada orang itu baik atau jelek, udah pasti semuanya apa? Jelek. Hati yang dikerjain sama dia baik, itu udah jelek nih, udah berbuat jelek sama seseorang itu, timbul sebuah permusuhan sama orang itu. Dan sekarang orang selalu tuh pasti hati kita akan punya prasangka sama dia itu, prasangkanya yang selalu kebaikan apa kejelekan? Pasti kejelekan yang kita lihat. Sekalipun tuh orang melakukan kebaikan. Sekarang tuh orang yang kita benci, yang kita musuhi, yang kita selalu punya prasangka jelek, sekarang dia melakukan kebaikan nih. Dia ikut ngaji, pandangan kita mandang dia baik apa jelek? Padahal dia lagi ngapain? Lagi ngaji tuh, ya, lagi ngaji. Semuanya jelek sama dia. Jangan lagi yang berbuat jeleknya, berbuat baiknya. Sedekahnya dia selalu kita prasangka jelek aja sama dia. Kenapa? Karena itu tadi idza sa'a fi'lul mar'i, apabila jahat perbuatan seseorang, saat zunubuhu, niscaya akan jahat pula pandangan-pandangan dia itu kepada orang tersebut. Ya, terus tuh sampai kapan semuanya nggak ada yang apa, nggak ada yang benar gitu. Selalu kita berpandangan jelek terus bagi Allah. Yakni iza qabuha fi'lul insan qabuha zunuduhu. Jadi kalau sudah jelek itu perbuatannya dia semuanya, fayadakhi husnul dzannihi bi asdiqaiha, maka sepantasnya lah seseorang itu berbaik sangka kepada teman-temannya. Gitu. Kalau udah jelek itu udah semuanya jelek, ya, yang dilakukan sama dia.
Masya Allah. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Wa ada muhibbihi, dan dia akan membenarkan, wa saddaqa, dan dia akan membenarkan ma ya'taduhu, sesuatu yang dia biasakan, min tawahumi, daripada kecurigaannya dia. Gitu. Nggak pernah dia menolak itu. Dia pasti berpikiran udah curiga aja, udah jelek aja. Karena memang dari awalnya kita udah jelek sama dia, perbuatan kita jelek sama dia, sehingga semua mindset yang ada di otak kita tentang dia selalu yang apa? Yang jelek aja, nggak ada yang baiknya, nggak ada yang baik kecuali dia ngasih duit dari kita. Ya, kalau dia dikasih duit ke kita, dia itu kita mulai rada apa tuh? Ini mulai datang kita ada bayaran dikit buat dia, astagfirullahaladzim. Tapi kalau udah kayak begitu sampai kapanpun itu, tuh penyakit hati itu bahayanya itu, Masya Allah. Dia enak tuh yang kita pikir, yang kita ini, ya. Selama dia ada yang kita menghasut si fulan, prasangka jelek kita hasut sama dia, kita ini sama dia. Jadi kita lagi nolongin dia tuh. Sebetulnya kita lagi nolongin dia, menghapuskan dosa-dosa dia. Paham maksudnya? Kita lagi nolongin dia pakai dosanya dia itu, dia hapusnya nggak pakai tahajud sama dia. Dia hapusnya nggak pakai Tuhan, nggak pakai baca Quran, nggak pakai ini. Dosa dia cukup, dia hapusin gara-gara suuzonnya siapa? Kita. Dengan kita berprasangka jelek sama dia, dengan hasut sama dia, dengan menceritakan kejelekan dia, itu pada hakikatnya kita sedang menolongin dia menghapuskan apa? Dosa-dosanya dia. Untuk siapa dia? Dia tuh. Makanya kata Nabi, apabila ada orang yang hasut sama kita, ya, berarti itu syukurin. Berarti itu kita punya kelebihan. Ya, kalau ada orang yang iri sama kita, berarti kita punya kelebihan atau punya kekurangan? Hah? Biasanya orang iri nih, biasanya orang iri sama kelebihan seseorang atau sama kekurangan seseorang? Hah? Sama kelebihan atau sama kekurangan? Sama kelebihan jarang. Orang yang iri sama kekurangannya. Iya. Lu berarti dengki banget sama dia, emang kamu sih? Gue dengki banget sama dia, emang miskin. Jarang orang iri dengan kekurangan, betul ya? Iya. Makanya Nabi bilang, apa kata Nabi? Kullu dzi ni'matin mahsudun. Tuh, mesti garis bawahin. Kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat, pasti ada orang yang hasud sama dia. Setiap orang yang punya nikmat, setiap orang yang punya kebahagiaan, pasti orang itu ada yang apa? Ada yang hasut sama dia. Itu pasti tuh. Dan orang yang hasut, orang yang dengki sama kita, yang punya perasaan jelek dan lain sebagainya, biasanya orang jauh apa orang dekat? Hah? Orang jauh apa orang dekat? Yang kenal apa yang kagak kenal? Hah? Yang kenal tuh yang duduk sebelah kita. Astagfirullahaladzim. Itu tuh yang dekat sama kita, yang sering makan bareng sama kita. Betul ya? Karena dia yang lihat setiap hari. Setiap hari. Makanya yang pertama melakukan dengki itu digambarkan oleh Allah itu adalah Qabil dengan Habil. Qabil sama Habil, siapa dia? Saudara. Berarti secara kekerabatan jauh apa dekat? Dekat. Ini menggambarkan betapa orang itu adanya orang yang dekat sama kita. Kita mana mungkin punya dengki, iri sama orang ujung berut atau ujung berut? Emang kita mau iriin apaan? Kenal aja? Ada. Gak mungkin orang bisa
iri itu adalah orang yang ada di sekitar kita. Makanya di sini diajarkan oleh pengarang, oleh Syekh Zarnusi, kalau kita mau menuntut ilmu, jauhin itu. Pandanglah baik semua yang ada di sekitarnya itu. Orang-orang yang baik, berprasangka baiklah kamu kepada mereka. Sebab kalau kamu punya prasangka suuzon terus tadi, semua yang kamu lakukan, semua yang sepanjang itu akan tumbuh selalu adalah kedengkian, kedengkian dan kedengkian, jelek terus. Jadi buru-buru ilmu mau masuk, sebab yang kita pikirin orang. Buru-buru itu yang kita mau masukin, ya kita lagi baca Quran yang nomor buka dia. Astaga, saking apanya tuh? Saking apanya? Saking dengkinya lagi baca Quran. Yasin, astaga, gede banget bacanya tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bersihin, demi Allah bersihin itu. Enak itu kalau yang begitu, ya. Nah, habis sabit nikmat, belajar tuh kayak begitu. Saya dari tiap malam kita doain orang-orang yang punya salah, kita maafin ya Allah, maafin mereka yang punya salah, saudara-saudara kita. Kita minta sama Allah. Ya, jadi enak bersih gitu. Ya, jangan jadi punya kalau mikirin yang begituan. Ya Allah, kapan kabarnya kita jadi? Ya. Idza sa'afilul ma'i saat zununuhu. Ya, jadi apabila dia berbuat itu seseorang, maka buruk pula semua prasangkanya dia akan jelek dan jelek. Wa sadaqa ma yaqulu min tawahumi, dan dia akan membenarkan sesuatu yang dia biasakan daripada kecurigaannya. Dia akan selalu di dalam dirinya bahwa yang selama ini dia lakukan itu adalah benar, bahwa orang itu adalah jahat, jelek dan lain sebagainya. Wa ada muhibbihi, dan dia akan saling bermusuhan dengan orang-orang yang dia cintai. Tadi mah teman, tadi mah kawan, ya, karena ada prasangka jelek, ada prasangka yang tidak bagus, timbul lagi juga kebencian kita sama dia, ya udah akhirnya begitu mudahnya tuh. Makanya kedengkian itu, husnuzon asu'uzon itu terjadi bukan kepada orang yang jauh, tapi justru kepada orang yang apa? Yang dekat dengan kita, ya, yang dekat dengan kita. Akhirnya ibu, ya, mulai beragak sedikit yang kita, walaupun duduknya bareng. Kalau suuzon, husnuzon, berprasangka itu kelihatan gak dengan perbuatan? Hah? Kelihatan gak? Karena dia adanya di mana? Di hati. Bisa jadi makannya bareng, duduknya makan bareng, mana hatinya? Jahat amat. Ya, astagfirullah. Ya. Wa asbaha fi lailin minasaki muslimi, dan dia akan menjadi bikaulihi adaihi, dan sebab ucapan para musuh-musuhnya tadi itu, orang-orang yang ini, akhirnya wa asbaha fi lailin minasaki muslimi, dia akan menjadi seperti malam yang gelap karena penuh dengan keraguan-keraguan di dalam dirinya itu, ya. Jadi gelap mulu apanya? Hatinya gelap terus. Ya. Kalau gelap jadi mantan orang tuh udah tak bagus itu. Perlu diterangin biar orang jelas tuh. Tuh baik tuh, bahwa dia baik, dia ini, ya. Wa ursitu libadihim, naka kanafa anil qabihi wala tarudahu bal utruhu bil kulliyah, ya. Kata pengarang, wa ursitu libadihim, dan saya dibacakan saya daripada seorang ulama, kanafa anil qabihi, menyingkirlah engkau dari orang yang buruk, ya. Wala tarudahu, dan janganlah kamu membalasnya, ya. Kanaha anil qabihi, jauhilah oleh kamu daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Wala tarudahu, dan janganlah kamu membalas daripada kejelekannya. Bal utruhu bil kulliyah,
akan tetapi tinggalkanlah orang itu secara total kejelekannya. Ya. Wa man aulaitahu hasanah, ya, fazidhu satufa min aduwika kulli kaidin wa man aulaitahu ay aqaitahu, dan siapa saja yang kamu telah memberinya kebaikan, ya, daripada dia, siapa saja yang telah kamu memberikannya kebaikan dari sesuatu yang baik dari semua apa yang kita punya, fasilhu ma'akaituhu, maka tambahkanlah hal itu, ya, ma'akaituhu, sesuatu yang kamu telah memberikannya. Kalau kamu punya kebaikan, kemudian punya karunia, berbuat baiklah kepada orang lain, ya, kepada siapa saja, berikan katanya kepada itu, fasilhu, maka kalau bisa terus kamu lakukan itu. Satufa bizigatil mukhatabi al-mabniyatin lil maqbuli ay sayafiqallahu ta'ala. Satufa, maka niscaya, ya, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala min aduwika kulli kaidin, dari musuhmu akan segala daripada rekayasa daripada orang-orang yang tidak suka terhadap. Jadi artinya kalau kita memang berbuat kebaikan, kita sudah berbuat kebaikan sama orang itu, kemudian katanya fazilhu, maka tambahkanlah terus, jangan diputuskan tuh. Artinya jangan timbulkan permusuhan sama orang, ya. Teruslah berbuat kebaikan gitu. Harusnya seperti itu, ya. Jangan kita berbuat malah sebaliknya, memutuskan daripada kebaikan itu kita lakukan dalam kejahatan. Sampai tadi di awal, tanaha anil qabihi, jauhi daripada perbuatan buruk, ya, jauhi daripada perbuatan qabih, buruk. Wala tarudahu, dan janganlah kamu membalas keburukan itu dengan keburukan. Ya, orang melakukan kejelekan sama kita, kita balas dengan kejelekan juga, berarti sama aja. Ya, dia setan, kita sama aja kalau begitu. Perbuatan setan kita balas sama perbuatan itu juga, jangan. Ya, harusnya sebaliknya katanya. Ittabi'u sayyi'at bil hasanat. Jadi iringi tuh perbuatan kejelekan itu dengan perbuatan kebaikan gitu. Cuman kan yang model begitu rada-rada ada. Rada-rada susah yang kayak begitu, apalagi model kayak gitu, ya, yang ampoknya rada-rada gedean gitu, ya. Apalagi model kita yang ampoknya rada-rada gedean. Nah, coba-coba itu kakain gua. Kalau dia nakain kita iya, kita habis tuh semuanya, bukan dia doang, bapak-bapaknya kita ngomongin. Ya gitu, kita astagfirullahaladzim. Ya Allah, orang kebayoran banyak begitu. Ya, enggak. Saya hampir tanya orang kebayoran, kok apa begitu sih? Siapa yang ngajarin orang Pulau Pinang? Gak ada gurunya di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi buat tuh yang kayak begitu katanya. Jangan dibalas tanaha anil qabi, hindari, jauhi oleh kamu perbuatan keburukan, wala taruddahu, jangan kamu balas tuh keburukan itu dengan keburukan, tapi balasnya dengan apa? Kebaikan. Maka niscaya Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan itu. Perlu mental yang kuat untuk yang seperti itu. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Wa ta'fu amman zalamaka, ya, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kamu. Nah, ini kan rada susah. Ya. Al-Imam saya Abu Yazid Al-Bustami pernah saya ceritakan itu. Jadi ketika satu hari ada balak tentara yang ingin cari tempat hiburan, ya, tentara-tentara yang habis di posnya, di base campnya latihan perang mulu, tapi kagak pernah apa perang, udah ninggalin keluarga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya dia perlu hiburan. Nah ketika dia perlu hiburan, dia pengen cari tempat hiburan itu di mana.
Nah kemudian dia jalan dah dari kampung itu. Dia lihat ada orang tua lagi duduk di depan sambil baca kitab, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Didatengin, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, mohon maaf, mau tanya. Iya. Bapak orang sini? Iya. Asli sini? Iya. Oh kalau orang sini berarti Bapak tahu dong lingkungan sini? Insya Allah Pak. Mau tanya Pak, kalau di sini ada nggak tempat hiburan? Maksudnya apa? Saya ini tentara yang latihan perang. Nah, itu tempat saya, base camp saya di sana. Jadi kami selalu latihan perang. Saya pengen. Nah sekarang lagi liburan, pengen cari apa? Pengen cari hiburan, gitu. Kalau memang ini ada nggak di tempat sini? Oh, cari tempat hiburan. Iya. Kalau mau tempat hiburan di sini ada. Di mana? Itu jalan aja dekat 100 meter, mentok belok kanan dikit. Nah, ada di sini. Bener nih, bener. Bagus tempatnya, bagus. Akhirnya dia jalan ke sana. Ini ada 8 orang. Dia pengen cari hiburan. Dalam tadi itu sama kepala udah 100 meter terus belok kanan. Dia lihat kuburan, tempat hiburan. Ternyata kuburan. Marahlah saya. Kurang ajar tuh tua banget. Kurang ajar. Kita dibohongin oleh dua-dua balik. Ajar tuh balik kan ya. Dipukulin tuh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Diobel-obel dasar tua banget kalau gua datang ke sini mau nanya ini macam-macam lah. Dipukul, berdarah semua segala macam dipukul. Orang tua yang mukulin tentara. Kira-kira bagaimana tuh? Nah pas lagi dipukulin begitu ada warga muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami lihat. Gurunya lagi apa ya? Lagi dipukulin begini orang, diikuti di situ tinggal dia ngadu sama warga. Kemudian diparangin dengan itu orang. Akhirnya ketangkep nih orang yang mukul-mukulin, kemudian dibawa habis dari dipukulin sama warga. Nah kemudian dia datang ke tempat Syekh Abu Yazid. Yang habis dia apa ya? Habis dipukulin, datang tuh dia. Pas dia sampai di sana dilihat Abu Yazid lagi megangin bibinya. Habis dia apa ya? Habis dipukulin pada berdarah. Apa katanya ketika datang? Kemudian Tuhan mohon maaf, saya datang ke sini saya nggak tahu tadi saya pukulin saya ini karena saya emosi, maafin saya karena saya terbawa emosi saya dan lain sebagainya. Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Enggak, kalian nggak usah minta maaf, kata Imam Abu Yazid. Kalian nggak usah minta maaf. Tadi waktu kalian mukul saya, saat itu juga saya sudah minta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosanya dia dan masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah. Begitu. Malah didoain begitu. Ya Allah, maafkanlah dosa mereka dan masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah. Masya Allah. Ada ustaz yang model begitu. Astagfirullahaladzim. Ini akhlaknya. Ampun dah. Kalau udah kayak begitu Masya Allah. Nah Allah akan tambahkan itu kebaikan buat dia katanya. Iza kana al-aduwu fala takdzibhu. Apabila katanya memperdaya minal ghaibi al-aduwu seorang musuh kepadamu katanya fala takdzibhu, maka janganlah kamu membalas untuk memperdayanya gitu. Apabila ada musuh yang begitu menyerang kita dengan kejahatan-kejahatannya, fala takdzibhu, jangan kamu ikuti juga dengan yang seperti itu. Sama aja kalau begitu berarti itu tadi dah. Dia setan gitu iblis kayak begitu. Jangan kalau misalnya bisa. Itu tadi berat kan? Berat yang kayak model kayak begitu tuh. Kayaknya ngajinya mesti ditambahin kali. Mesti terus banyakin, mesti dingin hati kalau udah kayak begitu. Tapi insya Allah bisa. Wa ursiltu li Syekhil Umaydi Abil Fatih Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, dan saya telah dibacakan kata pengarang di Syekhil Umaydi oleh Syekh Al-Umaydi Abil Fatih Al-Bustami rahimahullahu ta'ala. Zul aqli la yaslamu min jahilin.
Katanya zul akli la yaslamu min jahil. Orang yang berakal itu tidak akan selamat la yaslamu min jahilin daripada orang yang bodoh. Gitu. Orang yang berakal tidak akan pernah selamat dia daripada orang yang bodoh. Tidak selamat artinya ntar ada aja dengan perbuatan kebodohannya dia ini itu. Jadi kita yang pinter nih jadi bikin pegel gitu, ya. Minimal paling dia menanya mulu, ya. Namanya juga orang jahil. Tahu orang jahil kan? Berarti orang apa? Orang bodoh, ya. Orang bodoh tuh bego, ya. Bego tuh tolol tuh minumnya sedikit. Ya, katanya zul amri la yaslamu min jahil. Orang yang berakal itu, ya, dia akan selalu la yaslamu, tidak akan selamat min jahil daripada orang yang jahil. Ay la yakhlusu min kaidi jahilin wa makrihi bil mu'adatil waqi'ati bainahuma. Dia tidak akan terbebas daripada tipu daya dan juga daripada rekayasa orang-orang yang bodoh. Karena apa? Wa makrihi lil mu'adatil waqi'ati bainahuma. Karena adanya permusuhan yang terjadi antara orang yang berakal dengan orang yang bodoh tadi. Terus akan ada ala ma yuqra'u anhul mar'u aduwwun liman jahila. Ya, jadi seseorang itu musuh bagi kebodohannya. Yasumuhu zulman wa inatan falyahtaril silma ala gharbihi. Yasumuhu ayyukallifu alaihi al-amal as-saqqa. Dia akan memberatkannya. Jadi orang bodoh itu akan membebani orang yang berakal itu akan aktivitas yang berat. Ya. Ngajarinnya sama orang yang bodoh kira-kira cukup sekali apa berulang-ulang? Berarti capek amat tuh. Ya, kalau ngajarin orang yang bodoh berulang-ulang terus keringat, ini dia suhu ayukallifu alaihi amalan asaqah. Dia akan menambah membebani orang yang berakal itu daripada orang yang bodoh itu dengan aktivitasnya yang lebih berat lagi katanya. Zulman maf'ulun lahu ayli anil zulmin. Ya, karena tujuannya itu adalah untuk memberikan itu. Kalau dia berbuat jahat, kezaliman. Wa innatan falyahtari silma. Ya, maka dan menyengsarakan gitu. Daripada orang bermusuhan sama orang yang bodoh, maka kita akan jadi tambah berat untuk meladeninya. Habis pakai apa aja kagak ngerti juga nih anak. Kita udah kasih isyarat supaya jangan ulangi lagi ya, jangan ini lagi ya, jangan ini. Udah kagak ini. Kita bawa ini kagak mempan juga, kita bawa ini itu kagak mempan. Saking apanya? Saking bodohnya. Jadi berat kita untuk yang kayak begitunya. Wa innatan falyahtasil silma, maka itu akan menyengsarakan kamu. Oleh karena itu falyahtari silma, jauh lebih baik kamu pilih deh, jangan musuhan yang pakai begitu. Ya, lebih baik apa silma, damai aja dah, damai. Ya, orang yang kayak begitu. Sebab kalau kita bermusuhan sama orang yang jadi kita tambah jadi apa? Iya, jadi juga kita gitu, bukan tambah pintar, kita jadi ini. Falyahtari silma, lebih baik kamu berdamai aja dengan dia, ya, daripada bikin pegel untuk kita aja. Allah harbihi, ya, daripada memeranginya dia, ya, mendingan damai aja dah daripada kita perangi sama dia. Wal yazamil insatan, dan hendaklah daripada orang yang berakal itu melazimkan daripadanya itu apa? Al insata ay as-sukuta, lebih baik diam dah. Ya, lebih baik diam. Insata, ya, jika dia orang bodoh itu terus bersuara gitu. Jadi daripada kita nimpalin omongannya, lebih baik kita ini. Makanya pertanyaannya orang bodoh kepada orang pintar itu, yang pertanyaannya
tidak masuk dalam jelasin yang terpisah, lebih baik diamnya itu kata Imam Syafi'i udah memberikan jawaban kepada orang itu. Ya, daripada kita jawab tapi dia juga kagak benar. Paham gua juga nyambung juga. Ya, udah adanya pegel. Udah pegel kali dia beberapa kali. Ini jadi kita ini ya Allah. Jangan dijawab. Diemin aja, banyakin diem. Kalau banyakin jawab kan gampang seru. Habis kita jawab yang penting gak paham dulu. Gak begini ngerti mulu. Kalau disuruhnya di situ wal yalzamil insata katanya. Jadi jauh lebih baik hendaklah buat orang yang berakal itu, maka lazimkanlah buat kamu itu dengan sikap apa? Diam, ya. Apabila dia banyak bertanya kepadanya, ainin hamala wasahal jahilu fayalzamul aqil as-sukutu wa la yuqabiluhu. Jadi jika dia menyerang berteriak-teriak kepada kita, maka wajiblah bagi orang yang berakal itu as-sukutu wa la yuqabiluhu, diam saja, ya jangan engkau membalasnya gitu. Dia mau bisa teriak-teriak di mana-mana, emang bego. Kagak ada rasa malunya, dia pikir bener aja, kan gitu ya. Wah, kita timpalin juga lagi teriak-teriak udah. Akhirnya orang lihat, itu kan Pak Ustadz tuh. Bisa begitu nggak? Dia teriak-teriak itu, dia orang bego juga bisa teriak. Nah, jadi akhirnya kita begitu kita. Ya, di anna jawaban ahmaqi sukutu. Nah, karena bahwasanya jawaban untuk orang dungu itu, ya, buat orang bodoh itu katanya li anna jawaban ahmaq ini lebih tinggi daripada jahil. Ya, jadi li anna jawaban ahmaq, sesungguhnya pertanyaan atau jawaban bagi orang yang bodoh itu, pertanyaan orang bodoh itu jawabannya apa? Asukut Diam itu adalah merupakan apa? Jawaban daripada orang itu. Sebab kalau kita kasih jawaban, dia nggak bakalan apa? Nggak bakalan ini. Kalau saya nyambung aja gitu. Dia nanya, wa fihi minal jinasi minna la yafa. Ya, jadi artinya kalau ada yang seperti itu, lebih baik kita diamkan. Ya, diajarkan bagaimana caranya agar hati yang penuh kasih, supaya jangan timbul permusuhan, jangan timbul dengki dan lain sebagainya. Faslun fil istifadati, situ ya. Jadi nanti pasal tentang fil istifadati, yakni mencari tentang faedah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah banyak yang mengerti. Al-Fatihah. Iya kan, na'budu wa iyyaka nasta'in. Di